Pemirsa, bulan Ramadan merupakan bulan penuh ampunan, kebaikan, dan limpahan rahmat. Banyak orang memanfaatkan momen baik ini untuk berbuat kebaikan dengan menolong kaum sesama yang hidup kurang beruntung. Tak terkecuali bagi Melanie Ricardo. Ya, di balik menjulangnya gedung-gedung pencakar langit yang berdiri kokoh yang menghiasi jalanan ibu kota Jakarta, ternyata masih banyak menyimpan cerita sedih dan kelam masyarakat yang tinggal di gang-gang sempit yang ada di tengah kota Jakarta. Salah satunya seperti warga yang ditemui istri Tyson Lynch itu yang tinggal di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan. Hari ini kita dapat satu DM. Ini katanya ada satu orang, usianya masih muda, tapi beliau ini sedang berjuang dengan penyakit pertama ayan. Pertama epilepsi, ayan atau epilepsi. Ya. Yang kedua Stroke sedang bukan sih? Jadi kelihatannya seperti stroke kelihatannya ya. Ya, hampir seperti Ya, itu ya. karena terbaring. Jadi udah 1 tahun Kak. Yes. Nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain dan kebetulan karena mungkin tiduran terus jadi ada infeksi di bagian Ada infeksi, bokongnya ya. ada infeksi gitu. Oke, J, kalau gitu sekarang kita pengen berbagi takjil bulan Ramadan, bulan yang baik, hari yang baik. Kita masuk ke dalam gang rumahnya, yuk. Di tengah kesibukannya dan jadwal off-air yang padat, ibu dua anak itu menyempatkan diri bertemu dengan salah seorang warga di sana yang hidup kurang beruntung, yang menderita sakit stroke sejak 1 tahun yang lalu, yang terbaring lemah, tak berdaya, hanya beralaskan kasur tipis saja di ruangan seadanya yang sempit. Dwi begitu akrab disapa menderita epilepsi sejak duduk di bangku sekolah menengah pertama kelas 2. Seperti inilah kondisi sakit yang dialami Dwi yang kini berusia 26 tahun itu. Sekarang sudah sama ibu dari Dwi ya, Bu, Iya. ya? Namanya siapa Ibu? Siti Hadiah. Bu Siti, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puasa? Puasa insyaallah. Insya Allah ya. Ini karena kita mepet menjelang udah mau berbuka, karena kita juga kesini pengen berbagi takjil ya sama ibu yang betul. kebetulan lagi menjalankan ibadah puasa. Bu, kita dapat satu kabar bahwa anaknya ibu Dwi, betul ya Bu? Iya. Usianya berapa kalau boleh tahu? 26. 26 tahun. Usia produktif sebetulnya ya. Tadinya kerja nggak Dwi Bu? Enggak. Memang sebelumnya nggak kerja? Enggak sih, cuman nganter koran aja dulu gitu. Oh, nganter koran. Nganter koran Jadi gitu. Dwi ini kalau boleh cerita sakitnya apa Bu? Dari kecil, dari lahir apa bagaimana Bu? Enggak dari lahir. Enggak dari lahir. Aku tanya ke dokter, katanya ada gumpalan darah di otak besar, Oke. beku Iya. gitu. Dulu pernah jatuh, ibu nggak tahu, dari umur 4 tahun gitu. Berarti lahirnya normal? Normal. Begitu 4 tahun jatuh tapi ibunya nggak ngeh. Ini mulai kapan terbaring begini Bu? Dari berapa tahun? Setahun ada. Setahunan. Iya, Covid lagi kemarin ada itu. Itu apa? Maksudnya tiba-tiba memang Penyebabnya kok jadi sampai nggak bisa bergerak sampai tiduran terus gini, ada apa? Ya, Ada kejadian nggak? apa terlambat obat tapi ya Kak? Iya, terlambat obat gitu kan. Terlambat obat gitu misalnya ke Terlambat ke dokternya. dokternya. Lagi Karena kan pas Covid rame-rame. ya. Iya, Covid kan. Di tengah kepasrahan menghadapi ujian hidup yang maha berat, Ibunda Dwi, Siti Hadiah, yang bekerja sebagai tenaga honorer di sebuah yayasan panti jompo, sementara suaminya hanya berdagang es, terus berdoa, memohon pertolongan pada Yang Maha Kuasa atas nasib yang menimpa keluarga dan anaknya itu. Di tengah ketidakberdayaannya menghadapi sakitnya itu, Dwi mencoba berkomunikasi dengan Melanie dan tim yang datang menjenguknya. Sukanya apa Bu? Wi, Sukanya apa sayang? ngomong sayang. Sukanya apa sayang? Mau apa? Mau apa? Apa? Bilangnya apa sih Bu? Dwi sukanya apa? Tante Melanie tanya. Apa? Siapa tahu Tante Melanie bisa bawain. Iya. Maunya apa? Pengennya apa? Lagi pengen apa? Lele begitu, terus makan telur pakai Oh lele? Oh doyan lele? Doyan lele. kata dokter sih banyak daging gitu. Oh daging. Daging paling maunya yang semur gitu, kecap-kecap. Oh, kecap-kecapan manis-manis demennya. Daging semur. Terus yang masak tiap hari siapa? Ibu? Enggak, beli aja. Beli aja. Suka telur sama kecap demen? Mana sih? Oh, sama anak saya dong. Hobi. Jauh sebelum sakit, Dwi yang hanya mencicipi bangku sekolah hanya sampai di tingkat SMP saja itu, sempat memiliki cita-cita ingin bekerja menjadi seorang masinis.
Namun apa boleh buat, cita-citanya tersebut harus ia kubur dalam-dalam lantaran sakit yang dideritanya. Dulu Dwi pengen jadi apa? Cita-cita sebelum sakit begini pengen jadi apa, Bu? Masinis katanya. Iya. Pengen jadi apa? Masinis, Masya Masinis Allah. kereta api. Iya. Astaga, luar biasa, jarang-jarang ya. Biasanya kan polisi, Pilot. dokter, pilot. Pengen jadi masinis kereta api, Bu. kereta api. Astaga, Seneng bola. seneng bola Suka sayang. Lagi masih sehat, berat 70, tinggi 170. Gede dong, Gede tinggi. 70 gede ya. tinggi. Iya, gede tinggi. Jadi mulai kurus mulai kapan, Bu? Ya, itu kan sakit itu. Setahun ini mulai kurus, Kak. Karena nggak ada pergerakan juga kali ya. Tapi udah sempat ke dokter, Bu? Ya, Udah. 2 minggu sekali kontrol ke saraf. Oh, kontrol masih ke dokter. Mohon maaf, biayanya bagaimana? BPJS? Iya, BPJS. Cuman untuk obatnya ada yang di luar BPJS juga. Kendati hanya hidup di rumah sangat sederhana dengan berdinding papan yang hanya berukuran beberapa meter persegi saja, dengan keterbatasan ekonomi yang ada, tidak membuat Siti Hadiah berhenti bersyukur dengan ujian hidup yang dihadapinya itu. Terus bersabar adalah kunci hidup yang terus ia pegang sampai saat ini. Kerja ya ini Di panti PRT jompo. gitu, iya. Di mana? Di panti jompo. Umur jompo. Di Jompo. Ngurus Bapak Jompo. masih kerja nggak, Pak? Kadang kerja kadang gimana. Bapak masih kerja? Dagang es. Dagang es. Jualan nggak sekarang? Lagi enggak. Ah, belum. Kali kita bisa buka puasa beli Bapak. Insya Allah ya. Bu, Iya. bagaimana tetap masih bisa bersyukur sedangkan ibu lagi dicoba luar biasa. Apalagi kita orang tua, saya juga punya anak, Bu. Kalau kita anak sakit, rasanya kita pengen ngangkat sakitnya kita berikan kepada kita. Rasanya seperti, tapi kan kadang-kadang kehendak Tuhan berbeda dengan yang terjadi ya, Bu. Iya. Gimana tetap masih bisa bersyukur memperkatakan bahwa Tuhan itu baik, Bu? Iya, masih. Kok bisa, Bu? Ya, Ada lagi syukurin dicoba. lah. Ya, syukur kita harus sabar lah segala ngadepin cobaan kayak gini gitu. Harus sabar, mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan bisa sembuh, Amin. sehat semula Amin, ya kayak Allah. dulu Sholat lagi. nggak pernah putus nih buat Dwi ya, Bu? Iya, Dwi, sehat ya sayang. Manggilnya apa? Ibu? iya. Ibu sholat terus nggak pernah putus buat kamu sayang. Insya Allah tetap masih bisa menjadi masinis ya. Amin, Gak ada ya yang Allah. mustahil ya kalau Allah Iya. maha membolak-balikan Amin. nasib kita ya, Bu. Di ujung kunjungannya itu, tak lupa Melani menitipkan uang untuk membeli makanan buka puasa dan makanan yang menjadi kesukaan Dwi. Kan Dwi demennya makan apa tadi? Lele. Daging, telur. Hobinya apa telur sama lele? Sama kecap. Lagi kecap ini. Telur kecap, Din. Telur kecapin. Ditraktir sama Tante Melani mau nggak? Mau. Udah, wah yang mau beli yang luar no. Mau. Tante Melani beliin ini ya, nasi pakai lele ya. Nanti dimakan supaya kamu sehat ya sayang ya. Kita berbagi takjil. Semoga saja kebaikan yang dilakukan Melani dan segelintir orang di luaran sana dapat memberi inspirasi bagi banyak orang lainnya untuk terus membantu warga sekitar yang hidup kurang beruntung penuh keterbatasan. Mana Dari Tante Melani buat Dwi. Makasih sayang, cepat sehat ya. Cepat sembuh ya. Jangan kasih di luar, jangan ntar diambil mau yang luar ya. Buat Dwi aja ya sayang ya. terima Iya, kasih. pegang ya, Kak. Berkah Kakak, selalu. ya. Berkah selalu juga buat Dwi, berkah juga buat Ibu, berkah juga buat Bapak seadanya ya, Pak. Speechless, Kak. Sampai nggak bisa berkata-kata ya. Artinya kita tuh sebenarnya pengen kesana tuh pengen memberikan penguatan buat si ibu bapaknya, buat keluarganya. Iya. Tapi kita sendiri juga ibarat tercengang-tercengang dalam arti gini, gila ini ibu bapak Nggak luar nyangka. biasa. Masih bisa bersyukur, masih bisa sholat, masih bisa doa. Padahal lagi dicoba luar biasa. Banyak banget cobaannya itu, Iya. ya Allah. Aduh, Langsung kayak aduh, ngerasa banyak salah, ngerasa, banyak ya dosa. Kayak, Allah. gila apa yang lo komplain hidup ini. Coba Ah. lihat orang-orang di sekitar kita masih banyak banget Yang dapat lebih lagi. susah. Betul, dicoba lagi sakitnya, kesehatannya, perekonomiannya. Betul. Ibaratnya, duh, masalah kita nggak di ujung-ujung kukunya deh, ya kan? Gitu Sama loh. masalah orang lain. Aduh, Iya. pokoknya di sini pelajaran banget buat kita semua untuk selalu bersyukur apa Amin. yang kita punya. Bener banget, kecil, banyak. Emang kadang-kadang ya, Je, kalau kebanyakan scrolling Instagram tuh kita jadi kayaknya tuh kebanyakan nengok ke atas pegel ya. Pegel. Emang begitu kita ke bawah nih ngeliat real Nunduk, life, set. lu lihat masih banyak banget orang yang masih sangat membutuhkan dan ibaratnya Betul. kita tuh harus Bersyukur. jauh bersyukur. The fact that kita sehat, selamat aja hari ini tuh harus bersyukur luar biasa.